welcome to Report. Dan hari ini di episode perdana Report kali ini kita udah kedatangan narasumber yang hebat banget, yang dari semester 1 bahkan dia udah aktif baik itu dalam kelas, aktif organisasi, sampai aktif ikut perlombaan. Siapa sih? Langsung aja kita panggil Najwa Syifa. Halo Najwa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun ya baiknya mahasiswa gimana ya? Ya, sebagai anak cyber juga ya. Nah, FYI guys, jadi Najwa Syifa ini adalah seorang juara dari lomba reaction. Reaction itu program dari Desa juga. Wow. Kalau boleh tahu, waktu diumumin jadi juara kedua kemarin, gimana perasaannya nih? Apa kamu sebenarnya udah kepikiran kalau misalnya ini aku kepikiran besar mau jadi juara nih? Oke, wah sebenarnya aku nggak expect banget ya. Kayak, aduh aku yakin saat itu aku tuh nggak masuk final karena saat itu aku tuh lagi sibuk banget. Bertepatan aku harus ikut NEDC juga, persiapan NEDC lumayan makan waktu yang cukup lama. Aku harus bolak-balik ke PT, bolak-balik ke kampus, bolak-balik ke kos gitu. Tapi waktu diumumin jadi final sih sebenarnya agak kayak, wah ini bener nggak ya? Gitu. Apalagi harus bersaing sama teman-teman yang emang capable banget nih buat lomba gitu. Kalau waktu diumumin sebagai juara 2, sebenarnya aku nggak yakin juga gitu kenapa aku dipilih gitu, karena banyak banget ide-ide bagus dari anak-anak di Fikes maupun anak-anak di Unsur, dan alhamdulillah aku terpilih jadi juara 2. Menurut aku itu bukan cuma aku sih yang menang, tapi semua peserta reaksi pasti yang menang karena punya ide yang keren banget. Ya tadi kamu bilang pas di reaksi kamu berdekatan sama barengnya event Indonesia. Mau tahu itu event apa tuh? Oke, jadi NEDC itu kayak lomba debat bahasa Inggris National University Leadership Championship. Kebetulan aku juga ikut menjadi salah satu N1 Educator, mewakili Unsur juga saat itu di tingkat nasional, dan itu sebenarnya balik lagi nggak nyangka ya kenapa aku punya prinsip udah coba dulu terobos aja gitu, tapi ternyata bisa masuk mewakili Unsur itu adalah sesuatu yang menurut aku berkah gitu. Jadi ternyata kamu namanya suka coba-coba gitu ya. Coba-cobanya malah berhasil ya. memuaskan gitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa kamu tertarik esai? Kenapa tuh kamu milih esai? Awal mulanya tuh gimana sih? Mungkin awal mulanya kembali lagi ya, aku suka coba-coba gitu ya. Nah, pertama kali yang aku coba itu adalah poster. Jadi awalnya belum ke esai tuh. Benar, poster, karena menurut aku kemampuan aku dalam menulis itu masih belum capable lah untuk dilombakan. Nah, saat itu pertama kali aku ikut lomba poster itu aku di nasional, tapi ya ternyata belum rezeki, dan menurut aku juga kayaknya aku juga bakat deh di dunia persenian poster gitu ya. Benar. Nah, akhirnya aku cobalah itu ikut lomba esai itu atas rekomendasi dari dosen PA aku juga, kayak kamu coba deh ikut lomba esai daripada poster gitu ya. Akhirnya aku coba ikut lomba esai. Pertama kali nih aku ikut lomba esai itu di reaction. Itu lomba esai pertama sih, kedua juara 2. Aduh, gimana nih perasaannya? Kaget banget ya. Kaget banget, apalagi persiapan aku juga nggak yang sematang teman-teman mungkin ya, yang bikin prototype atau segala macam. Aku cuma come up with idea yang sebenarnya udah ada, terus aku inovasikan gimana sih caranya untuk diimplementasikan terkait dengan tema yang disediakan di reaction. Nah, gimana tuh prosesnya? Apalagi itu lomba yang pertama kali, itu gimana kamu cara kamu untuk memulai gitu? Memulai apa prosesnya? Ide dulu kan pasti, sampai ide itu kamu kemas selesai. Mungkin ini karena terkait tema juga, temanya menurut aku tema reaction ini keren banget teman-teman. Applause dulu dong buat reaction.
Jadi tema reaction tahun ini adalah cyberbullying. Nah, kan kita udah aware banget gitu kan sama cyberbullying. Dan menurut aku itu adalah satu tema yang menarik banget buat aku bahas gitu. Dan aku saat itu mengambil tema tentang gimana sih caranya kita itu sebagai generasi milenial dan generasi Z gitu ya bisa menghapuskan cyberbullying melalui lagu gitu. Nah, lagu yang aku ambil adalah lagu Nurani Nita. Itu karena aku galau teman-teman. Jadi jangan takut kalau kalian galau dengan lagu Nadia, itu bisa kalian kembangkan dalam bahasa esai. Benar, manfaatkan galau kalian teman-teman. Nah, dari lagu tersebut aku ambil pesan-pesan yang disampaikan oleh Nurani Nita, gimana caranya kita itu meningkatkan self esteem supaya kita itu nggak terjangkit sama cyberbullying. Itu pasti perasaannya wah banget sih ya. Benar banget. Karena itu juga udah ya lomba pertama terus di radio itu pasti rasanya itu campur aduk kayak udah percaya kaget tapi seneng tapi wah apa ini benar gitu. Jadi itu bolehlah terbuka jalan kayaknya mau mendalami nih apa gimana? Iya benar, di sekolah membuka jalan kalau wah kayaknya aku harus ikut lagi deh coba-coba walaupun nggak semuanya menang, nggak semuanya masuk final, tapi at least dengan aku di lomba esai, aku juga berpartisipasi membuat karya yang nantinya bisa aja karya tersebut bermanfaat buat kita. Setelah dari reaction itu kamu udah ikut macam lomba esai? Aku waktu liburan itu sempat ikut 5 dan sekarang lagi ngerjain juga beberapa proyek esai. Jadi itu ada nggak nih yang menarik dari Ada satu sih. Apa nih? Spill. Aduh, sebenarnya belum juara banget sih, masih final. Jadi ya doain aja teman-teman semoga bisa mendapatkan juara. Kita doain ya teman-teman, semoga Najwa di lomba itu bisa menang. Boleh nih Kak kasih tips and trick kalau mau mulai lomba esai, terutama teman-teman yang sebenarnya pengen banget buat ikut lomba esai tapi mereka sebenarnya kayak ada gimana nih soal esai, kira-kira berhasil nggak ya, kira-kira bisa nggak ya sampai akhirnya mereka terjadi. Kira-kira ada nggak tips and triknya gimana biar kita tuh lebih berani lagi untuk memulai gitu. Oke, mungkin tips dari aku yang pertama adalah coba dulu teman-teman, karena kita nggak akan tahu kesempatan yang datang ke kita. Contohnya aku gitu, aku nggak akan tahu aku bisa bikin esai kalau misalkan aku nggak coba bikin esai gitu. Nah yang kedua, kalian harus temuin ya teman-teman dan juga relasi-relasi yang memang mendukung hobi kalian. Contohnya adalah join UKM Riset. Join UKM Riset jangan lupa. Nah, dengan aku join UKM Riset ini juga aku mengembangkan skillku mencari relasi dengan orang-orang yang memang mau dan juga punya visi yang sama tentang kepenulisan. Nah, tips ketiga, kalian harus pintar atur waktu teman-teman, karena bikin esai itu lumayan overwhelming ya, bikin capek, apalagi kalian harus ngerjain laprak mungkin tugas-tugas kuliah. Nah, di situ kalian harus pintar bagi waktu, kapan kalian harus ngerjain esai, kapan kalian harus ngerjain tugas kuliah. Jangan sampai kalian ikut lomba esai tapi tugas kuliah malah nggak dikerjain, itu nggak boleh ya teman-teman. Dan keempat adalah yang paling penting ini, Apa tuh? meminta doa kepada orang tua. Itu sih sebenarnya yang paling pertama adalah restu ya. Dan juga orang tua tuh benar-benar top banget teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan merasa nggak punya dukungan, tenang aja, kalian berikan dukungan ke orang tua. Pasti orang tua bakal support kalau anaknya ikut lomba esai. Karena emang dua orang tua itu ada yang paling ampuh. Jarang banget teman-teman. Kira-kira ada nggak kamu punya role model gitu yang kamu lebih termotivasi untuk ikut lomba esai? Untuk role model, sebenarnya role model aku tuh banyak. Kayak nggak terbatas 1 atau 2 orang. Sebatas aku melihat, oh ada orang yang jago esai, aku pengen juga nih jago esai. Maka aku termotivasi untuk gimana sih caranya supaya aku bisa nih jadi kayak orang ini, bisa juga jago di bidang esai. Tapi mostly aku tuh terinfluence sama teman-temanku sendiri sih, kayak oh dia tuh bisa esai, aku juga pengen. Jadi lebih kayak FOMO ya. FOMO tapi FOMO yang baik teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau mau FOMO yang produktif, FOMO yang produktif dan baik. Nah, kamu apalagi ini termasuk baru kan masuk ke dunia lomba-lomba esai.
awalnya gimana kamu belajar buat bikin essay itu? Oke, untuk esai sendiri, aku sebenarnya sempat tanya-tanya ke orang yang udah juara. Aku ikut juga salah satu program nih dari UKM Riset, keren banget. Jadi itu kayak ada program PPKI ya. Jadi kita itu dikasih mentor nih teman-teman. Nah jadi buat teman-teman jangan ragu untuk join UKM Riset, karena yang bikin aku kayak gini tuh ada UKM Riset teman-teman. Tepuk tangan dulu. Jadi aku dikasih mentor saat itu namanya Kak Ruth dari keperawatan. Di situ aku diajarin gimana sih caranya bikin esai. Terus aku dikasih contoh-contohnya. Kemudian aku ikut workshop dari beberapa UKM juga maupun di dalam kampus atau di luar. Terus akhirnya aku ikut juga kelas esai di luar dari semua itu. Jadi emang harus effort nih teman-teman untuk belajar dari nol. Tapi jangan takut karena belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi emang suka belajar sih. Aduh. Kalau kamu ini kan jurusan saja kamu juga banyak aktivitas Benar. organisasi Ikut. Waduh. selain riset. Oke, aku itu ikut 3. Aduh. Apa? Aku kebayang sih musiknya ini. Wah, cara berjuangnya pasti agak susah ya kalau dibayangin. Tapi nggak cuma bayangan aja. Pada kenyataannya itu emang susah untuk bagi waktunya. Jadi aku selain ikut UKM riset di fakultasku, aku juga kebetulan ikut UKM riset dan penalaran di universitas. Dan juga aku salah satu anggota Himani. Oh my god, anggota Hima dong, bener-bener ya. Terus gimana kamu bagi waktu di antara 3 organisasi sama tugas-tugas kuliah dan juga praktikum segala macamnya itu? Gimana cara kamu ngebagi 4 ini dan gimana kamu nentuin prioritasnya di suatu waktu yang tertentu? Oke, mungkin untuk tips bergabung di banyak organisasi gitu ya. Yang pertama kalian harus tahu organisasi itu tuh ngapain aja sih supaya kita itu ada gambaran gitu. Kalau aku sibuk di sini, kira-kira bisa nggak ya berjalan dalam satu waktu gitu. Seperti aku awalnya ikut UKM riset di universitas, aku cek tuh program kerja mereka tuh ngapain aja sih, apakah bertabrakan sekiranya aku mengikuti UKM lain di luar UKM itu. Nah kemudian aku join tuh UKM Desa Tikes, menjadi pengurus dan ketemu banyak teman-teman dan pada akhirnya itu berjalan linear juga pada akhirnya gitu, juga bertabrakan dan juga program-program kerjanya juga berjalan beriringan karena sama-sama riset gitu. Kemudian ketika aku masuk di Madi, aku awalnya tuh sempat punya kendala karena aku juga termasuk divisi yang lumayan hektik gitu ya. Aku join di Adkesma, di situ aku harus bikin redaksi setiap kali info yang masuk. Dan itu sebenarnya lumayan capek, tapi sebenarnya itu bikin aku jadi kayak seru gitu, bisa bikin time management, bisa ngatur waktu, kapan sih sebenarnya aku tuh bisa organisasi, kapan bisa ngelakuin hobiku, kapan bisa lomba, dan kapan aku tuh bisa menjalankan hobiku sendiri. Jadi ya udah ya seimbang lah antara organisasi, prestasi sama juga kan di kelas ini sangat bisa menjadi role model. Mungkin yang terakhir ada nggak pesan-pesan buat penonton report nih yang mereka juga pengen jadi kayak Mungkin pesan buat teman-teman report adalah kalian jangan takut untuk mencoba. Balik lagi, kalian nggak akan tahu apa yang kalian dapatkan kalau misalkan kalian itu mencoba. Jadi nggak apa-apa, coba dulu, coba lagi, dan coba terus nih teman-teman. Jangan lupa join UKM Riset. jadi UKM Riset.